Shalom, selamat pagi sidang jemaat GKMI Kenari yang dikasihi Tuhan. Dalam doa pagi hari ini, saya Pendeta Yusuf Suwandi akan berbagi kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sidang jemaat. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai istirahat kami sepanjang malam ini, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih buat udara yang segar yang Tuhan sudah berikan buat kami untuk kami bisa hidup dan bisa bernafas dan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Dan pagi hari ini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau dengar Engkau tuntun kami, kebenaran-Mu yang menuntun kami, yang akan memberikan kepada kami kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Saya akan berikan tema dengarkan tuntunannya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ada sebuah peristiwa yang menjadi titik penting buat Saul. Tetapi ini bukan peristiwa yang baik, melainkan peristiwa yang mendukakan, yaitu Tuhan menyesal, Bapak Saudara. Tuhan menyesal telah memilih Saul menjadi raja. Mengapa? Jawabannya adalah karena Saul tidak mendengarkan tuntunan Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22, Bapak bisa membuka di Alkitab Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakar dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebelum Saul diminta untuk berperang melawan Amalek, Samuel sudah memperingatkan kepada Saul, memberikan perintah. Apa yang Tuhan mau? Yaitu menumpas semuanya, baik musuhnya maupun semua hewan peliharaan. Tetapi Saul tidak mendengarnya. Saul memilih untuk menyelamatkan atau menahan Raja Agag dan juga menahan lembu, sapi, kambing, domba. Apa alasan Saul tidak mendengarkan tuntunan Tuhan? Ayat yang ke-24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ayat yang ke-21. Tapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Seolah-olah itu rohani, seolah-olah itu baik, tapi permasalahannya bukan itu. Permasalahannya adalah bagaimana kita mendengarkan tuntunan Tuhan. Mendengar, Bapak Ibu Saudara, itu hal yang penting buat kita. Seni komunikasi itu bukan berbicara, tetapi mendengar. Ya. Kalau kita tidak tajam mendengar, maka kita akan salah di dalam mengambil keputusan. Demikian juga kita mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukan seperti hamba-hamba Tuhan yang dengan nubuat dan sebagainya. Tapi begini, bagaimana Tuhan menuntun hidup kita. Contohnya misalnya, ketika ada orang yang bersalah dengan kita, apa yang kita dengar dalam hati kita? Ampuni, ampuni. Nah, itu mendengar, Bapak Saudara. Bagaimana kita taat melakukan. Di jemaat yang saya layani, ada seorang ibu almarhum. Ibu ini sakit. Satu kali dia jatuh dan pangkal pahanya terpelecok sehingga dia harus tiduran saja. Dia sempat berdoa dengan Tuhan, Tuhan kenapa saya sakit, kenapa saya begini dan sebagainya. Saya dulu mudanya melayani Tuhan dan sebagainya. Sampai satu kali ketika saya datang, dia cerita dengan saya, Pak, saya kok dengar suara dari hati saya ya. Seperti begini, kowe kudu sabar lan nrimo.
Kamu harus sabar dan nerima. Lalu dijelaskan sedemikian detail. Saya tidak jelaskan secara detail hari ini. Tapi ibu itu menyampaikan kepada saya. Dan saya sampaikan, Bu, ibu rasa apa? Saya kok damai, saya kok tenang hati saya. Nah, ikuti. Sejak saat itu, Bapak Ibu Saudara, ibu ini hatinya bersuka cita. Hatinya tetap penuh dengan ucapan syukur. Wajahnya berbeda sekalipun masih tertidur, masih tiduran, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Mendengarkan, ya. Dia dengar, lalu dia mulai sabar, dia mulai menerima keadaannya. Puji Tuhan, satu kali ibu ini mengalami mujizat dan tiba-tiba dia bisa berdiri dan dia bisa jalan. Ya, setelah beberapa waktu dia tertidur, ada satu orang yang digerakkan Tuhan untuk mijetin, lalu ayo ibu berdiri. Udah gak mungkin, sudah berapa lama tiduran, gak mungkin bisa berdiri. Tapi ibu itu akhirnya berdiri dan dia bisa jalan. Amin. Apa kuncinya? Mendengarkan. Melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Melalui doa pagi yang Bapak Ibu ikuti setiap harinya. Dengar firman Tuhan. Ya, melalui media sosial. Melalui media yang ada, Bapak Ibu bisa dengarkan firman Tuhan. Bukan banyaknya kita mendengarnya. Tapi begini, bagaimana kita menangkap pesan Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Yang pertama, hati nurani kita harus benar, ya, yaitu tidak simpan dosa. Kalau kita simpan dosa, maka kita tidak bisa, kita seperti menutup telinga kita untuk kita mendengar suara Tuhan. Menutup hati kita untuk kita dengar nasihatnya. Dosa membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, jaga hati nurani dengan benar, supaya kita bisa dengar tuntunannya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tuhan menuntun kita di pekerjaan, di rumah tangga, dalam mendidik anak-anak, dalam melakukan segala aktivitas kita. Firman-Nya menuntun kita untuk kita ada di dalam rancangan. Yang kedua, bagaimana kita harus mendengar suara Tuhan? Kita taat dan setia dengan setiap firman yang kita dengar. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, di awal dan diakhiri dengan kata mendengar. Kitab Kejadian 2:15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dan seterusnya. Lihat, memberi perintah, artinya Adam sejak awal diminta untuk mendengar. Ya, lalu kita dalam kitab Wahyu 1 ayat ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Ditutup dengan kata mendengarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita mendengarkan suara Tuhan setiap hari. Amin. Dengar tuntunannya, dengar nasihatnya. Apa yang Tuhan bilang jangan dilakukan, taat, jangan lakukan. Ya. Apa yang Tuhan bilang lakukanlah. Sekalipun itu mungkin kita rugi, sekalipun mungkin kita tidak baik dalam pertimbangan kita. Tapi kalau kita tahu yang firman Tuhan ajarkan, lakukan, maka kita akan melihat Tuhan menuntun bagus. Dua ayat terakhir, apa yang terjadi ketika kita mendengarkan tuntunan Tuhan? Keluaran 19 ayat yang kelima. Keluaran pasal 19 ayat yang kelima dikatakan demikian. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Kita dijagai oleh Tuhan. Ulangan 28 ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat. Dia tahu apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan. Dia tahu bagaimana cara untuk mencukupi kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Dia tahu bagaimana menuntun Bapak Ibu Saudara untuk melewati hari-hari ke depan.
Tidak usah takut dengan hari tua Bapak Ibu Saudara. Tidak usah takut dengan pekerjaan. Tidak usah perlu khawatir dengan keuangan kita yang mungkin terbatas. Tidak usah takut dengan setiap tantangan atau pergumulan yang sedang dihadapi. Dia Tuhan ada bersama dengan kita. Yang pasti dengarkan suaranya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapak, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini memberikan pengertian kepada sidang jemaat untuk senantiasa dengar-dengaran dengan Tuhan. Apa yang dibaca, apa yang didengar, baik melalui firman Tuhan secara audio maupun firman yang dibaca secara tulisan literal. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang menuntun, yang berbicara kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan apapun yang sedang dihadapi, hamba berdoa kuasa Tuhan menyertai, pertolongan Tuhan dinyatakan, dan Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami minta Tuhan menuntun kami minta Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sidang jemaat GKMI Kenari mulai pagi hari ini. Anugerah berkat Tuhan dinyatakan di dalam seluruh aktivitas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.